Salam Pendidikan Indonesia. Hai Sobat Fasciner Studio. Kali ini kita akan mempelajari modul animasi 3 dimensi untuk kurikulum 2013. Bab 7, memahami teknik rendering pada objek 3 dimensi. Tahap terakhir dalam pembuatan animasi 3 dimensi adalah tahap rendering. Objek 3 dimensi yang telah selesai dibuat selanjutnya dilakukan proses perenderan agar menjadi gambar atau video yang siap dipakai dengan berbagai format yang umum. Sehingga pada saat audiens ingin menggunakan produk 3 dimensi tersebut, audiens tidak perlu menginstalasi aplikasi 3 dimensi. Proses rendering pada objek 3 dimensi harus melalui beberapa tahap, yaitu pengaturan material pada objek, pengaturan pencahayaan, pengaturan posisi kamera, serta pengaturan render yang digunakan meliputi kualitas, ukuran gambar, layar, dan sebagainya. Pada proses perenderan, adegan 3 dimensi yang telah dibuat diubah gambar 2 dimensi pixelate. Render real time ini juga terjadi dalam industri games permainan dan industri pemrograman. Interface seperti DirectX dan OpenCL yang menggunakan algoritma scanline lebih cepat dan didukung oleh kartu grafis video. Untuk membuat hasil render dengan kualitas terbaik, maka harus menggunakan teknologi yang lebih maju. Terdapat beberapa render program yang tersedia, di antaranya dapat dilakukan dengan menggunakan Blender Render dan Cycle Render. Pada dasarnya, kedua mesin prerender tersebut adalah sama. Blender Render merupakan prerender default yang terdapat pada aplikasi Blender. Mengenal rendering. Rendering merupakan proses akhir dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Rendering nantinya akan menghasilkan sebuah produk animasi 3 dimensi yang siap digunakan, dapat berupa gambar maupun video. Pengertian rendering. Rendering adalah proses akhir dari keseluruhan proses permodelan ataupun animasi komputer. Rendering dalam animasi 3 dimensi berarti proses membangun gambar dari sebuah model objek 3 dimensi. Dalam rendering, semua data-data dan pengolahan yang sudah dilakukan dalam proses modeling, texturing, pencahayaan, pengaturan kamera, dan animasi dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam sebuah output berupa produk animasi 3 dimensi. Gambar yang dihasilkan dari proses rendering tersebut didasarkan pada 4 faktor yang dapat dikontrol oleh animator, yaitu posisi kamera, pencahayaan pada scan, material pada setiap objek, pengaturan render yang digunakan, baik dari kualitas, ukuran gambar, layar, dan sebagainya. Pada saat melakukan proses perenderan, komputer akan melakukan berbagai perhitungan rumit berdasarkan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan sebuah gambar. Proses ini dapat memakan waktu lama, tergantung pada tingkat kerumitan adegan dan spesifikasi komputer. Setelah proses render selesai, dimungkinkan untuk melakukan manipulasi atau penambahan elemen pada gambar yang telah dihasilkan, yang disebut dengan tahap post-processing. Setelah itu, barulah output berupa produk animasi 3 dimensi dapat disimpan ke dalam file gambar atau video dengan menggunakan salah satu format output. Secara umum, berikut adalah proses rendering pada objek 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi Blender. Yang pertama, posisikan kamera. Yang kedua, pencahayaan scan. Yang ketiga, atur material. Yang keempat, render gambar yang digunakan untuk pengetesan dengan menggunakan pengaturan kualitas render yang lebih rendah. Yang kelima, ubah atau perbaiki pengaturan render sesuai yang diinginkan. Yang keenam, ulangi pengaturan kamera, pencahayaan, dan material sampai sesuai yang diinginkan. Yang ketujuh, render dengan menggunakan kualitas tinggi. Ubah atau perbaiki semua permasalahan yang terjadi. Ulangi hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedelapan, simpan hasil gambar ke suatu file atau render animasi menjadi bentuk video atau urutan gambar. Berikut ini adalah metode rendering yang dapat digunakan. Yang pertama, ray tracing rendering
Ray tracing adalah sebuah metode yang pertama kali digunakan pada tahun 1980 untuk membuat gambar 3 dimensi. Ide dari metode rendering ini berasal dari percobaan René Descartes, di mana ia menunjukkan pembentukan pelangi dengan menggunakan bola kaca berisi air dan kemudian merunut kembali arah cahayanya dengan memanfaatkan teori pemantulan dan pembiasan cahaya yang telah ada saat itu. Yang kedua, wireframe rendering. Wireframe yaitu objek 3 dimensi dideskripsikan sebagai objek tanpa permukaan. Pada wireframe rendering, sebuah objek dibentuk hanya terlihat garis-garis yang menggambarkan sisi-sisi edge dari sebuah objek. Metode ini dapat dilakukan oleh sebuah komputer dengan sangat cepat. Yang ketiga, hidden line rendering. Metode ini menggunakan fakta bahwa dalam sebuah objek terdapat permukaan yang tidak terlihat atau permukaan yang tertutup oleh permukaan lainnya. Dengan metode ini, sebuah objek masih direpresentasikan dengan garis-garis yang mewakili sisi dari objek. Tapi beberapa garis tidak terlihat karena adanya permukaan yang menghalanginya. Yang keempat, shades rendering. Pada metode ini, komputer diharuskan untuk melakukan berbagai perhitungan baik pencahayaan, karakteristik permukaan, shadow casting, dan lain sebagainya. Metode ini menghasilkan citra yang sangat realistis. Contoh nyata dari rendering adalah dengan menggunakan software Blender, V-Ray, dan OpenGL. Berikut adalah perbedaan antara Blender rendering dengan cycles rendering. Sistem yang pertama, sistem kerja. Cara kerja Blender render adalah scanline render, sedangkan cycles rendering adalah ray tracing. Yang kedua, durasi render. Kecepatan render pada engine Blender render tentu jauh lebih cepat daripada cycles render. Yang ketiga, mode material. Material pada Blender render secara default adalah type slot, sedangkan pada cycles render adalah node. Yang keempat, tingkat realistik. Hasil render yang dihasilkan oleh cycles render lebih realistis jika dibandingkan dengan Blender render. Yang kelima, sumber cahaya. Sumber cahaya pada Blender render adalah lampu, sedangkan pada cycles render selain menggunakan objek lampu juga menggunakan material tipe emission yang diaplikasikan pada mesh objek apapun. Yang kedua, mengenal mesin render pada objek 3 dimensi. Render adalah program yang digunakan untuk mengubah mesh, material, dan pencahayaan menjadi suatu gambar. Rendering pada objek 3 dimensi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 parameter, yaitu Blender render dan cycles render. Blender renderer merupakan alat render yang terdapat pada internal Blender. Blender internal render adalah mesin render gambar tidak nyata. Proses perenderan dengan menggunakan Blender renderer dilakukan di dalam aplikasi Blender. Cycles renderer. Cycles adalah render fisik Blender berbasis produksi. Untuk menggunakan cycles renderer, atur sebagai render aktif pada header editor info. Render interaktif dapat dimulai dengan menggunakan editor tampilan 3 dimensi. Menerapkan teknik rendering. Setelah memahami mengenai teknik rendering, selanjutnya adalah menerapkan teknik tersebut untuk melakukan perenderan. Mesin render yang biasa digunakan adalah Blender renderer. Render dilakukan untuk nantinya menjadi produk 3 dimensi berupa gambar dan video. Yang pertama, melakukan rendering pada gambar objek 3 dimensi. Proses rendering ini adalah membuat gambar 2 dimensi dari objek 3 dimensi yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum dilakukan perenderan, terlebih dahulu dilakukan pengaturan terhadap material objek, tekstur, lighting, word, dan pengaturan posisi kamera perenderan dilakukan dengan menggunakan render panel. Render panel ditampilkan dalam UV Image Editor. Kamu dapat mengatur tampilan ini dalam beberapa pilihan menu tampilan, yaitu Keep UI atau User Interface. Gambar dirender pada UI yang sama. Apabila menggunakan mode tampilan ini, perlu membuka manual untuk melihat hasil render. New window. Merender gambar dengan menggunakan jendela baru yang menampilkan proses perenderan. Image Editor
menampilkan jendela editor gambar. Full screen untuk mengubah mode tampilan UV Image Editor menjadi mode User Interface. Lock Interface untuk mengunci interface selama proses perenderan untuk memberikan lebih banyak ruang penyimpanan pada pengguna. Melakukan rendering video pada objek 3 dimensi. Melakukan rendering video pada objek 3 dimensi memiliki teknik yang sedikit berbeda dengan rendering gambar. Pada rendering video, Blender akan merender animasi menjadi gambar diam secara satu persatu untuk setiap framenya. Setelah perenderan gambar tersebut selesai, selanjutnya potongan-potongan gambar tersebut disusun menjadi satu kesatuan animasi yang utuh. Rendering farm adalah sekumpulan dari komputer yang bekerja secara bersama-sama untuk melakukan proses render. Untuk membangun suatu rendering farm, maka dibutuhkan suatu software pembantu yang dapat difungsikan sebagai tool untuk melakukan proses paralel rendering. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang memahami teknik rendering pada objek 3 dimensi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.